البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu, yaitu kalam Syekhul Islam dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu. Dan Allah subhanahu itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya'lamu mahum amilun. Allah tahu apapun yang mereka amalkan. Kata beliau, subhanahu ma'a ibadihi bi'ilmihi wa ihatatih. Allah subhanahu itu bersama para hambanya. Dengan apanya? Bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, dengan peliputannya, wattilaih, pengetahuannya, wa musyahadatih, dan pengawasannya. Musyahadah yaitu mengawasi dan menyaksikan. La yakhfa alaihi minhum syai'. Tidak tersamarkan darinya baginya sesuatu pun dari mereka. Walaupun Allah tinggi di atas arsy-Nya, tidak ada yang mampu tersembunyi di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun dia sembunyi di bawah Di bawah bumi yang ketujuh, Allah tahu itu. Tayyib. Wa ma'iyyatuhu subhanahu li ibadihi la tunafi uluwahu wa fawqiyatah. Kebersamaan Allah dengan para hambanya itu tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah Ta'ala. Kenapa? Fa'innahu jama'a bainahuma fi qawlih wa huwa alladhi khalaqas. Sebenarnya wawunya enggak ada kan? Tapi beliau nulis di sini wawu yang betul enggak ada. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam al-ayah. Allah itulah yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi di dalam 6 hari. Kemudian menyebutkan apa? Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Tayyib, sampai akhir ayat. Kama asyara ila dzalikal musannif, sebagaimana itu telah diisyaratkan oleh sang penulis, yaitu Syekhul Islam, biqaulih, dengan ucapan beliau, kama jama'a baina dzalika fi qaulih, dan seterusnya ayat itu tadi. Tapi wawunya enggak ada harusnya, karena Syekhul Islam tidak menyebutkan wawu di situ. Tayyib. Fa akhbara subhanahu annahu khalaqas samawati wal ard. Maka Allah yang Maha Suci telah mengabarkan bahwasanya dirinya itu telah menciptakan langit dan bumi. Wa annahu istawa ala arsyih, dan bahwasanya dia itu tinggi di atas arsy-Nya. Wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqi arsyih. Dan Allah itu bersama makhluknya. Maksudnya bagaimana? Dia melihat amalan-amalan mereka dari atas arsy-Nya. Karena ayat ini ditutup dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Fa'uluhu subhanahu wa ta'ala la tunaqidu ma'iyyatah. Maka ketinggian Allah subhanahu itu tidak bertentangan dengan kebersamaannya. Karena ketinggiannya itu apa? Masalah zat. Adapun kebersamaannya adalah masalah ilmu dan pengawasan. Maka ini sudah dibagi-bagi pembahasannya. Tidak ada iskal lagi, kerumitan. Wa ma'iyyatuhu la tubtilu uluwah. Dan kebersamaan Allah itu tidak membatalkan ketinggiannya. Bal kilahuma haqq. Bahkan dua-duanya adalah benar. Yang ini benar untuk zatnya, yaitu apa? Fauqiyatul zat. Yang itu adalah untuk apa? Untuk ilmunya, ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu. Wa hadhil ayah min adalli syai'in ala mubayanatir rabbi li khalqih. Dan ayat ini termasuk dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terpisah dari makhluknya. Tidak seperti ucapan apa? Ghulatus sufiyah dan ucapan orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana bersatu dengan makhluk. Kenapa? Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya dia tinggi di atas arsy. Kita sendiri tidak bersatu dengan langit, apalagi sampai bersatu dengan apa? Dengan arsy. Berarti apa? Memang kita terpisah dengan Allah Ta'ala. Dan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Tayyib. Qal fa innahu lam yakhluqhum fi dzatih. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan mereka di dalam zatnya. Bahkan apa? Allah Ta'ala menciptakan mereka adalah di tempat mereka.
Kalau kita makhluk bumi ya di bumi, kalau kita makhluk langit ya, yang makhluk langit ya diciptakan di langit. Dan ternyata Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, tidak di bumi dan juga apa? Tidak di tengah-tengah langit dan yang semacam itu, bahkan jauh di atas sana. Makanya dinukilkan ijma oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa? Allah Ta'ala itu terpisah dari makhluk. Barang siapa mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka dia kafir. Karena ayat-ayat banyak menunjukkan itu. Kalau Allah bersatu dengan kita, Allah ada di sini, ini saya apa? Tak perlu setiap hari para malaikat itu naik ke atas untuk laporan. Allah Ta'ala sudah di samping mereka, kenapa penat-penat naik? Dan juga apa? Rasul tak perlu penat-penat naik ketika Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala sudah di sampingnya, atau mungkin bersatu dengan beliau. Maka ngapain penat-penat naik sampai ke atas, yang ujung-ujungnya nanti beliau akan didustakan oleh orang kafir kalau berita ini disebar. Menunjukkan apa? Memang Allah Ta'ala tinggi di atas sana. Allah tidak bersatu dengan makhluk. Makanya perlu kalau orang ingin berjumpa dengan Allah memang harus naik ke atas sana. Kemudian beliau mengatakan di sini, bal khalaqahum kharijan an dzatih. Bahkan Allah menciptakan mereka di luar zatnya. Summa bana anhum. Kemudian Allah memisahkan diri dari mereka, bahkan yaitu apa? Semakin jauh. Semula saja tidak di zatnya, bahkan apa? Langit itu sendiri, bumi juga sendiri. Allah Ta'ala terpisah dari mereka. Kemudian semakin jauh lagi, yaitu dengan apa? Dengan istiwa dia di atas arsy-Nya. Wa huwa ya'lam, walaupun Allah itu terpisah dari kita, tapi dia mengetahui mahum alaih, apapun yang sedang dilakukan oleh para hambanya, keadaan mereka. Wa yanfudhu basaruhu fihim, pandangan matanya itu menembus mereka semua, bahkan apa? Tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Wa yuhitu bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basara, dan Allah telah meliputi mereka dari sisi ilmu, dari sisi kemampuan, yaitu takdir dan ketetapan segalanya, juga dari sisi pendengaran dan penglihatan. Wa fi hadhil ayat isbatu uluwihi subhanahu wa ta'ala, dan di dalam ayat ini ada penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, wastiwa'ihi ala arsyih, dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa fiha isbatu ilmih, dan di dalam ayat tadi ada penetapan ilmu Allah, ilmu yang sempurna. Wa ihatati ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat, dan peliputan ilmunya, bahwasanya ilmunya telah meliputi apa? Al-kulliyat, segala perkara yang global, wal juz'iyat, dan segala perkara yang parsial. Ini bantahan kepada sebagian orang-orang apa? Ahli filsafat yang mengatakan Allah tahu secara global, tapi kalau secara terperinci Allah tidak tahu. Bahkan Allah tahu secara yang terperinci. Bahkan apa? Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah telah tahu. Dan tidak ada satu tetesan air pun yang jatuh dari awan kecuali Allah telah mengetahui. Wa bimakan, dan Allah tahu apa saja yang sudah terjadi. Wa ma yakun, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu itu. Ini betul-betul apa? Pengetahuan yang sangat kompleks. Kalau kita nggak mampu untuk memahami semacam itu, memahami pengetahuan semacam itu, tapi kita yakin dan kita paham Allah memang maha mampu dan maha tahu. Wa fiha isbatu ma'iyyatihi subhanahu li khalqih, dan di dalam ayat ini ada penetapan kebersamaan Allah dengan para makhluknya. Wa anna ma'iyyatahu subhanahu wa ta'ala la tunafi uluwahu wa fawqiyatah fa innahu jama'a bainahuma. Ini terulang-ulang, tapi apa? Ini penting karena apa? Banyak orang yang sudah dikasih penjelasan ini masih tidak paham, tidak beriman dan seterusnya. Bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan ini dan itu, maka harus ditetapkan itu semua. Penetapan bahwasanya Allah bersama makhluknya dan kebersamaannya itu tidak bertentangan dengan ketinggiannya. Dan bahwasanya karena Allah Ta'ala telah menyatukan dua informasi ini di dalam ayat tersebut. Sebagaimana awal ayat benar, maka akhir ayat juga benar, pertengahannya juga benar. Tidak boleh mengambil satu dan menentang yang lainnya. Wa fiha aradu ala man za'ama anna al-istiwa majaz. Dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya istiwa itu majaz. Wa anna makna istawa istaula, yang dan juga mengatakan bahwasanya arti istawa adalah istaula, yaitu apa? Merebut kekuasaan. Li'anna Allah qala istawa, karena Allah telah berfirman istawa fi iddati mawadhi, di sejumlah tempat, di 7 ayat.
Satu ayat saja sudah cukup untuk dibenarkan, apalagi sampai diulang-ulang dalam 7 tempat. Dan tidak pernah Allah mengatakan makna istawa adalah istaula, atau membuat isyarat bahwasanya istawa alal arsy maksudnya adalah merebut kekuasaan. Tayyib. Wal istiwa ghairu al istila. Dan jelas secara bahasa istiwa itu bukan istilah. Fa innal istiwa ma'nahu al ulu wal irtifa. Karena yang namanya istiwa maknanya adalah tinggi, yaitu ketinggian, dan irtifa yaitu meninggi. Meninggi bukan berarti selalu sebelumnya dia rendah, bukan. Dia sudah maha tinggi dan dia meninggi lagi sesuka dia, terserah Allah Ta'ala. Dan makna yang ketiga adalah istaqor, al-istiqrar, yaitu menetap sesuai dengan kehendak Allah dan keagungannya. Sementara wa ammal istilah, sementara istilah fala yakunu illa ba'da mughalabah. Itu tidak terjadi kecuali setelah terjadinya apa? Perebutan kekuasaan. Kenapa? Karena ini adalah dari istaula, yaitu apa? Alif sin dan ta itu adalah tolak, mencari apa? Mencari al-wilayah, mencari kekuasaan. Seakan-akan apa? Sebelumnya arsy itu dikuasai, nggak tahu dan siapa yang menguasai arsy selama lebih dari 50.000 tahun. Setelah itu baru Allah Ta'ala merebutnya. Ini adalah penghinaan kepada Allah sebenarnya. Ada sebagian makhluknya yang bukan di bawah kekuasaan dia. Selama 50.000 tahun atau lebih ternyata dikuasai oleh zat yang lain. Ini adalah tidak sesuai dengan apa? Dengan syumuliyah rububiyatillah ta'ala. Padahal Allah telah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai apa? Rabb bagi semuanya. Wali annahu subhanahu khassal arsya bil istiwa. Dan Allah subhanahu telah mengkhususkan arsy dengan istiwa. Walau kanal muradu al istila, seandainya yang diinginkan istiwa adalah istilah, yaitu menguasai, lam yakhussah, niscaya Allah tidak mengkhususkan. Karena Allah menyebutkan di situ apa? Menciptakan langit dan bumi, kemudian istiwa di atas arsy. Kalau maksudnya adalah menguasai, niscaya Allah Ta'ala sudah menguasai langit juga dan menguasai bumi. Sementara apa? Istiwa itu khusus untuk arsy. Seandainya maksudnya adalah menguasai, boleh kita katakan Allah Ta'ala istawa ala sama, istawa alal ard. Padahal ternyata di dalam ayat tadi Allah memisahkan fi'ilnya. Untuk langit dan bumi fi'ilnya adalah khalaqa. Sementara untuk arsy fi'ilnya adalah istawa, fi'il yang Allah Ta'ala perbuat. Menunjukkan memang istawa itu khusus untuk arsy. Berarti artinya memang bukan menguasai. Kalau menguasai semuanya Allah kuasai. Tayyib qal li'annahu mustaulin 'alal khalq jami'ihim. Karena Allah Ta'ala itu kalau dikatakan menguasai, Allah menguasai makhluk semuanya. Wa qad radda ta'wil al-istiwa bil istila min wujuhin adidah anhaha Ibnul Qayyim rahimahullah ila isnaini wa arba'ina wajhan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah membantah takwil istiwa dengan istilah tadi dalam berbagai macam segi hingga mencapai 42 segi. Ya, ini di dalam apa? Di dalam kitab beliau, di dalam dulu pernah kita lewati adalah di dalam kitab beliau Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah. Adapun dalam Shawa'iqnya memang ada sebagian bab yang hilang, tapi di Mukhtasarnya nampak. Tayyib wa qad taqaddama dzikru ba'dihha wa fil titik, harusnya titik di sini ya. Dan telah terdahulu penyebutan sebagian sisi bantahannya. Wa fil ayah fawaidu ghairu ma dzukir. Dan di dalam ayat tadi ada faedah-faedah yang belum disebutkan tentang keharusan untuk merasa diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita itu merasa apa? Yaitu jangan sampai kita berbuat maksiat karena Allah itu senantiasa mengawasi kita. Dan juga jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah walaupun kita tersembunyi, walaupun kita itu terjebak di suatu tempat di bawah bumi sana, karena Allah tahu semuanya dan Allah yang akan mengurusi rizkinya. Tidak akan orang mati selama rizkinya itu belum selesai dan ajalnya itu belum tiba. Ini adalah bagian dari apa? Faedah-faedah yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian waqad taqaddamatil isyaratu ilaiha fil kalami alal ayat. Dan telah terdahulu isyarat kepada sebagian faedah tersebut ketika membahas tentang ayat-ayat yang terkait dengan ini, masalah apa? Istiwa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.